Mau tahajud insya Allah mau Ustadz. Mau mohon ampun pada Allah mau. Mau minta maaf pada suami mau. Saya yakin beliau yang ada di sini itu sebenarnya penggemar juga tahajud. Kan seperti itu. Jadi sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian amal solehnya cukup tinggi. Nah tinggal fokus penyakit itu aja yang dimohonkan ampun pada Allah. Kemudian beliau langsung, oh alhamdulillah sudah enakan Ustadz. Nah itu sebenarnya kesembuhan beliau tersebut itu salah satu. Istilahnya penyumbatan-penyumbatan atau kecilnya pembuluh darah itu bisa teratasi pada waktu kita mandi. Ini secara langsung, secara ilmu tubuh itu seperti itu. Belum lagi pada waktu kita tahajud, ya di dalam Al-Quran ceritakan kanu qalila minal laili ma yaja'un. Jadi orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Jadi kemudian dilanjutkan wabil asharihum yastaghfirun. Jadi pada waktu dia menyedikitkan tidur di waktu malam, kemudian sujud, ya di penghujung malam dia memohon ampun, di penghujung malam ini diminta oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan qiyamul lail, ya sholat sunnah tahajud kita kerjakan. Habis sholat sunnah tahajud kita kerjakan, mohon ampun aja. Mohon ampun yang kita kerjakan setiap hari apa, cerewet pada anak, habis mukulin suami, kan gitu ya. Habis telepon ustadznya umpama, kan gitu ya. Jadi pagi-pagi ustadznya itu baru aja ngada pengajian baru ler gitu, tidur bentar udah ditelepon, Ustadz tolong dong ini istri saya mau melahirkan, umpamanya seperti itu. Saya ini udah 3 hari bukannya cuma 1 aja. Sambil liar-liar bilang, oh itu istrimu itu insya Allah orangnya pendiam, pokoknya seperti itu. Coba sekarang mohon ampun tentang kediamannya, kalau ada apa-apa nanti mulai belajar bicara lagi. Baru dia omongin gitu, istrinya paham, langsung brojol. Nah seperti itu, tahajud memang insya Allah bisa berhubungan langsung dengan apa yang kita inginkan selama itu tidak terlalu muluk-muluk. Dengan kesehatan jelas setiap saat saya memberikan arahan bahwa Bapak Ibu maukah sholat sunat tahajud, karena itu mengajak, bukan tahajudnya langsung untuk mengobati penyakit. Enggak, saya mengajak agar lebih dekat pada Allah. Karena yang namanya sholat atau ibadah apapun atau kehidupan apapun itu harus didasarkan hanya lillahi ta'ala. Ya, jadi tahajud, maukah tahajud? Insya Allah mau. Habis tahajud berdoalah pada Allah, memohon ampun aja. Karena musibah-musibah yang kita terima itu diawali sebenarnya dari perilaku kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Walaupun kecil, tapi kalau itu menumpuk terus-menerus, ya akan semakin besar. Makanya Allah memberikan peringatan melalui sakit, agar kita kembali ke jalan Allah lagi, begitu ya. Iya, betul Ustaz. Tadi Ustaz bilang bahwasanya ada satu hubungan antara tahajud dengan kesehatan. Nah pertanyaan saya gini Ustaz, penyakit-penyakit apa yang bisa sembuh ketika kita continue atau istiqomah dengan sholat tahajud kaitan dengan kesehatan? Iya, penyakit yang langsung bisa sembuh itu paling tidak itu salah satunya yang sering meriang malahan. Ya penyakit yang sering meriang itu loh Bu, sering meriang, panas dingin, itu insya Allah kalau memang itu kita mandi dulu kan begitu ya. Insya Allah itu bisa selesai. Tetapi jangan lupa loh ya, karena itu berhubungan dengan pada waktu mandi kita kena air dingin, tubuh itu bereaksi mengadakan penolakan air dingin. Sebenarnya seperti itu, penolakannya pasti panas. Itu sunatullah itu. Jadi seperti umpamanya kita batuk itu disebabkan karena apa? Ada sesuatu yang ganjel di sini. Sunatullah pasti batuk, karena ada yang ganjel di sini. Secara fisik kita mau mengeluarkan, seperti tahajud sama. Jadi kalau kita sering meriang, insya Allah itu yang agak lebih gampang tersembuhkan lah. Gitu ya. Insya Jadi Allah. sembuhnya itu apakah di sholatnya atau di waktunya Ustaz? Kalau itu di mandinya, di mandinya. Karena kalau umpamanya kita menuju ke arah sholatnya, ini menuju kayak amal soleh yang cukup besar sebenarnya. Jadi enggak cuma meriang, apapun
umpamanya kesehatan tentang penyakit jantung koroner, kanker. Kalau itu memang tahajud itu dilakukan dengan serius, semata-mata karena Allah, jangan umpamanya tahajud kita hanya untuk sembuh saja, kan seperti itu. Jadi kesannya malah sholat sunnah tahajud kita hanya untuk penyakit kanker kita, jangan. Sholatnya karena Allah Ta'ala. Setelah sholat, selesai baru berdoa, ya Allah jika penyakit kanker payudaraku disebabkan karena saya sering jengkel, marah sama suamiku, aku mohon ampun. Nah itu benar. Nah itu bisa dampaknya besar. Jadi dari mulai penyakit yang ringan sampai penyakit yang besar, itu dampak dari ibadah kita itu seperti itu. Jadi kalau mamanya pada waktu ini jamaah ini ada yang sakit nih Dai, kemudian saya kasih nasihat, mau beliau. Mau tahajud insya Allah mau Ustadz, mau mohon ampun pada Allah mau minta maaf pada suami mau. Saya yakin beliau yang ada di sini itu sebenarnya penggemar juga tahajud, kan seperti itu. Jadi sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian amal solehnya cukup tinggi. Nah tinggal fokus penyakit itu aja yang dimohonkan ampun pada Allah. Kemudian beliau langsung, oh alhamdulillah sudah enakan Ustadz. Nah itu sebenarnya kesembuhan beliau tersebut itu salah satunya dilihat oleh Allah Ta'ala itu dari amal soleh yang kemarin-kemarin. Jadi sehingga pada waktu beliau mau melakukan tahajud kemudian mau memohon ampun pada Allah kemudian mau meminta maaf pada suami atau istri, Allah langsung ya udah malaikat itu kasih aja kesembuhan sementara gitu. Sementara loh ini. Jadi belum penuh, jadi masih sementara. Insya Allah seperti itu. Jadi penyakit insya Allah banyak sekali penyakit yang tersembuhkan. Untuk afdol waktunya Ustaz, mungkin kan bagi kita ada yang punya kemampuan dia memang bangun di waktu-waktu yang afdol dia untuk sholat tahajud. Oh, iya. Ada yang mungkin nanti saja dah mungkin menjelang subuh. Nah, itu ada nggak kaitannya dengan kesehatan kalau jam sekian insya Allah akan lebih paten, lebih afdol dan lain sebagainya. Gimana Ustaz? Kalau saya melihatnya kalau dalam Quran itu diceritakan ada 3 waktu. 3 waktu itu yang pertama waktu sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam sedikit, jadi memang ada sebelum tengah malam, kemudian setelah tengah malam sedikit, kemudian yang terakhir itu menjelang mau subuh. Jadi ada 3 waktu di sini. Dan di sini saya tidak tahu kenapa ada 3 waktu, tapi kerjain aja lah kalau saya gitu. Jadi insya Allah amal soleh kita yang dilihat oleh Jadi Allah. Jadi sami'na wa ta'na aja ya. Sami'na wa ta'na aja. Ada dalam satu keterangan bahwasanya kita tahajud itu harus dengan tidur dulu. Bagaimana kalau nggak tidur dulu Ustaz? Kalau memang kalau mamanya kita melihatnya, makanya kalau kita melihat waktunya sebelum tengah malam, bisa aja memang pada waktu beliau itu tidur, beliau nggak bisa bangun. Baik, sampai sebelum subuh. Ustaz tambahin lagi kelanjutannya, kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini untuk DKI dan sekitarnya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Bengkel Hati. Kita kembali lagi dalam acara Bengkel Hati dan baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin berkonsultasi via telepon bisa menghubungi kami di line telepon 021 877 80082 atau di 021 840 1501. Nah, ada yang mau kita lanjutkan tadi sebelum terputus di segmen yang pertama, yaitu waktu tidur atau enggak dulu kalau kita mau sholat tahajud. Silakan sedikit. Iya, memang ada sebagian ulama tahajud itu harus tidur dulu, walaupun 5 menit 10 menit istilahnya. Tapi ada juga sebagian ya memang mengacu pada 3 waktu tersebut. Jadi sebelum tengah malam atau sesudah tengah malam, kemudian terakhir itu sebelum sholat subuh ya. Nah di sini kita sama-sama menggunakan, tidak ada masalah karena memang semuanya boleh. Karena bagi orang yang tidak bisa tidur dulu sampai jam 12, jam 1, insya Allah boleh. Kalau memang beliau tidurnya jam 8, ya tidur dulu nggak apa-apa. Nanti bangun-bangun kan jam 3 kan gitu ya, itu boleh. Itu jam yang 3 siang. Itu namanya bangsawan. Oh bangsa. Kalau orang Jawa bilang bangsane tangi awan. Oh, gitu. iya. Jadi
insya Allah ini boleh menjadi pilihan, silahkan. Mau tidur dulu silahkan. Kalau Ya. memang susah sekali, ya waktu-waktunya sudah ada. Baik waktunya. Ustadz, kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di Masjid Anida MNC TV untuk berkonsultasi, bertanya langsung kepada Ustadz Danu. Siapa yang mau? Oh iya, silakan Ibu. Baik, silakan berdiri, nanti dikasih mic-nya.